Inilah rekaman CCTV aksi pemukulan yang dilakukan terhadap perawat yang sedang bertugas menangani pasien COVID-19. Rekaman video ini viral di media sosial. Pemukulan terhadap perawat tersebut terjadi di Puskesmas Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Pelaku pemukulan diduga tak terima anggota keluarganya diperiksa petugas dengan menggunakan APD. Tugas dari puskesmas setempat melayani pasien dengan standar APD hazmat untuk COVID-19. Namun ada ketersinggungan dari pihak keluarga karena menggunakan pakaian APD yang dikesankan menakutkan, ya. Sehingga kemudian terjadilah insiden pemukulan. Asosiasi Perawat berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut agar pelaku mendapatkan efek jera. Selamat malam, kita jumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda lewat berita-berita pilihan dan dialog yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Seorang tenaga kesehatan yang tengah hamil meninggal dunia terpapar COVID-19. Kepergiannya diiringi isak tangis dan penghormatan. Isak tangis mengiringi kepergian tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Sang suami pun tak dapat membendung kepergian istri tercinta bersama buah hati yang masih dalam kandungan untuk selamanya. Kisah gugurnya tenaga kesehatan di tengah lonjakan kasus COVID-19 ini viral di media sosial. Di Surabaya, Jawa Timur, 2 perawat meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Keduanya terpapar COVID-19 di tengah melambungnya kasus COVID-19 di Jawa Timur. Salah satu dari perawat yang meninggal bertugas di Puskesmas Bringkoneng, Sampang, Madura. 2 minggu ini sudah sekitar 250 terkonfirmasi dari total 3.300 perawat yang ada. Oleh karena itu, saya ingin mengimbau semuanya penerapan protokol kesehatan dan juga mengajak pada masyarakat untuk terus melakukan suatu pengetatan, ya, terutama di dalam penerapan protokol kesehatan. Hingga sore ini, tenaga kesehatan yang meninggal di Jawa Timur telah mencapai 115 jiwa dan perawat yang terpapar COVID-19 sebanyak 3.550 kasus. Kematian tenaga kesehatan yang tengah berjuang melawan COVID-19 juga terjadi di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta. Liza Putri Noviana menjadi tenaga kesehatan pertama yang meninggal dunia di rumah sakit darurat tersebut. Suasana haru mengiringi kepergian Liza Putri Noviana, tenaga kesehatan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta yang gugur karena terinfeksi COVID-19. Kasih jalan. Para tenaga medis berkumpul di depan Tower 1 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dengan membawa lilin sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Liza. Almarhumah Liza Putri merupakan tenaga kesehatan pertama yang gugur sejak Wisma Atlet difungsikan menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Sebelum menjadi nakes di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Liza menjadi relawan nakes di RSUD Cilacap.
Hari ini kita kehilangan orang terbaik bangsa yang berjuang, yang rela mengorbankan keselamatannya demi orang lain. Jenazah Liza dibawa ke kampung halamannya di Desa Gandrung Manis, Cilacap, Jawa Tengah. Usai disalatkan, jenazah Liza dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Gandrung Manis. Dari terakhir ya waktu dia pulang dari sini, terus mamaku kok sesek watuk. Pemakaman Liza dihadiri oleh suami, kedua anak, kerabat, hingga pemerintah daerah Cilacap, Jawa Tengah. Selamat jalan, Liza Putri Noviana. Tidak hanya kematian tenaga kesehatan, lonjakan pasien COVID-19 juga berdampak kepada rumah sakit yang kewalahan merawat pasien. Di RSUD Hasbullah Bekasi, pasien dirawat di pelataran rumah sakit. Beginilah kondisi pasien di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat pada siang hari tadi. Tenda darurat yang diperuntukkan bagi pasien baru guna menunggu hasil swab penuh. Karena penuhnya ruang perawatan dan isolasi, banyak pasien yang menerima perawatan di depan pelataran rumah sakit. Salah satu warga datang membawa pasien dengan menggunakan kendaraan bak terbuka. Terlihat jelas seorang wanita tergeletak di atas mobil bak tersebut dalam kondisi sudah tak sadarkan diri, membutuhkan penanganan medis. Menurut Direktur RSUD Kota Bekasi, tercatat 8% pasien di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi meninggal dalam sepekan ini. Dari 265 tempat tidur yang kita sediakan sekarang masih tidak mencukupi, sehingga kita membuka ruang IGD yang tadinya untuk ruang triase. Ruang triasenya kita pindahkan ke tenda darurat. Ya, jadi ruang IGD-nya kita siapkan 100 tempat tidur untuk pelayanan COVID ya. Angka kasus COVID-19 di Kota Bekasi terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, hingga hari ini angka terpapar COVID-19 di Kota Bekasi mencapai 50.248 kasus. 3.703 pasien masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit dan 642 pasien dinyatakan meninggal dunia. Seperti apa kondisi di Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi? Ada reporter kami, Louis Ayu, yang memantau langsung situasi di sana. Louis, bagaimana kondisi terkini di RSUD Bekasi sore hari ini? Ya, Latif dan juga pemirsa, benar sempat beredar ramai video sejumlah pasien di RSUD Kota Bekasi ini yang tercecer di halaman rumah sakit pada pagi hari tadi karena overkapasitas ruang perawatan. Namun pantauan kami di sore hari ini, di tempat saya melaporkan saat ini, di depan rumah sakit atau RSUD Kota Bekasi lebih kondusif dibandingkan pagi hari tadi. Tidak seperti pagi ataupun siang hari tadi, di mana para pasien yang ditangani di luar tenda sudah tidak terlihat lagi. Diketahui memang peristiwa tersebut merupakan pasien-pasien COVID-19 yang bergejala maupun tidak bergejala yang sedang dalam pemeriksaan tahap awal. Sementara tenda darurat yang disediakan ini hanya berkapasitas 30 tempat tidur untuk perawatan awal pasien tersebut. Sehingga terjadilah antrian ataupun penumpukan pasien yang menunggu giliran diperiksa seperti yang di video yang ramai beredar di sosial media tersebut. Latif. Kemudian apa langkah rumah sakit untuk mengatasi antrian yang terjadi?
Ya, Latif, pihak rumah sakit ini menjelaskan bahwa pasien-pasien yang dirawat di tenda darurat itu belum tentu juga menderita COVID-19. Ruangan itu memang difungsikan sebagai ruang triase atau ruang screening. Artinya, mereka baru akan diperiksa terlebih dahulu dengan dilakukannya kembali swab PCR dan perawatan. Untuk mengurangi antrian di tenda, pihak rumah sakit ini juga menjadikan lorong rumah sakit sebagai tempat ruang triase atau ruang screening awal. Tak hanya itu, juga ruang IGD dijadikan juga sebagai ruang bagi para pasien penderita COVID-19 ataupun yang sudah dinyatakan positif COVID-19, di mana rumah sakit ini memberikan kapasitas 100 ruangan tambahan untuk IGD. Dengan total keseluruhan, rumah sakit telah menyediakan sebanyak 400 tempat tidur. Latif. Oke, baik. Louis Ayu melaporkan langsung dari RSUD Kota Bekasi. Terima kasih. Kita ke Jawa Timur. Kasus COVID-19 di Jawa Timur yang melonjak tajam membuat sejumlah pasien terpaksa dirawat di lobi rumah sakit. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, tingkat keterisian ruang perawatan pasien COVID-19 juga nyaris penuh. Lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur semakin mengkhawatirkan. Di Rumah Sakit Siti Khadijah Sidoarjo, 118 tempat tidur telah penuh terisi pasien COVID-19. Meski rumah sakit ini berada di perbatasan Surabaya, mayoritas pasien berasal dari wilayah Sidoarjo. Dari 118 pasien, 21 diantaranya menderita gejala berat dan berada di ICU. Sejumlah pasien ini terpaksa menunggu di lobi lantaran ruang perawatan intensif untuk pasien COVID-19 nyaris penuh. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Malang, keterisian ICU rumah sakit rujukan sudah mencapai 87%. Jadi kalau bor rumah sakit Kota Malang sudah disampaikan oleh provinsi masuk ke merah. Jadi bor rumah sakit rujukan sudah merah. Sehingga ini ditindaklanjuti. Kemarin dari Hermina, kemudian dari Lavalet juga sudah menambah bed sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Di Pemalang, Jawa Tengah, 127 ruang perawatan pasien COVID-19 RSUD Dr. Ashari juga telah penuh. Hingga siang tadi, 30 pasien masih mengantri agar bisa masuk ke ruang perawatan. Sejumlah pasien yang dirawat menderita gejala sedang hingga berat.